Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Selanjutnya ada contoh soal berikutnya, yaitu berkaitan dengan seperti ini soalnya. Ani dan Ina masing-masing berumur 15 tahun dan 24 tahun. Tentukan perbandingan umur mereka 3 tahun yang lalu. Nah, kalau ada soal seperti ini, Smart People nggak usah pusing, nggak usah bingung. Oh, 3 tahun yang lalu perbandingannya gimana? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini, tinggal teman-teman buat yang Ani itu, saya tulis di sini huruf A itu artinya Ani, dia punya umur 15 tahun. Nih ya. Nah, kemudian Ina, dia punya umur 24 tahun. Seperti ini. Tentukan umur mereka, perbandingan umur mereka 3 tahun yang lalu. Berarti yang ini masing-masingnya sama-sama dikurangi 3. Oke. 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12, kan? Nah, umurnya Ina 24, kita kurang 3, hasilnya adalah 21. Nah, jika sudah dapat angka ini, maka kita akan buat perbandingan di sini. Untuk menentukan perbandingan, sama seperti video sebelumnya, ini tinggal kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira dari 12, untuk angka 12 dan 21 ini bisa dibagi dengan angka berapa sih yang sama? Ya, misal di sini adalah angkanya angka 3. Nah, 12 dibagi 3 akan dapat 4. Ya kan? Nah, 21 dibagi 3 akan dapat angka 7. Kalau misalnya hasil ini bisa dibagi kembali, maka harus dibagi lagi sampai akhirnya hasil yang ini tidak bisa terbagi lagi. Seperti 4 dengan 7, kira-kira apakah mereka bisa dibagi lagi dengan angka yang sama? Tentu tidak, maka jawabannya adalah 4:7. Yang ini ya, Smart People. Oke, bisa dipahami ya, ini untuk menjawab yang A. Sekarang bagaimana dengan yang B? Nah, sama seperti yang A tadi, bedanya di sini kita diminta untuk menentukan perbandingan umur mereka 3 tahun yang datang. Kalau umur yang 3 tahun lalu saja dikurang, berarti kalau yang akan datang artinya betul sekali Smart People, ditambahkan ya. Ini jadi, nah, kita buat di sini berarti jadi ditambah. Oke, sekarang 15 ditambah 3 hasilnya adalah 18. 24 tambah 3 hasilnya adalah 27. Itu ya. Nah, kedua angka ini sama seperti tadi harus kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira bisa dibagi berapa nih Smart People? Wah, pintar sekali Smart People, betul ya, dibagi dengan angka 9 misal. Nah, 18 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 2. 27 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 3 ya. Apakah 2 dan 3 ini bisa dibagi lagi? Tentu tidak, maka hasilnya adalah 2:3. Seperti ini ya Smart People. Oke, sampai dengan poin B bisa ada perbedaan ya Smart People ya. Kalau ditanyanya masa lalu, di sini adalah negatif. Tapi kalau ketika ditanya yang akan datang, maka di sini berubah jadi positif atau dijumlahkan. Paham ya Smart People? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa tahun lagi perbandingan umur mereka?
untuk menjadi 3:4. Sekarang kita akan menjawab poin yang C ya di sini. Oke, pertanyaannya adalah berapa tahun lagi perbandingan umur mereka menjadi 3:4. Nah, di sini kan kita masih belum tahu ya berapa umur mereka, maka seperti tadi kita akan cantumkan permisalan dulu di sini. Bla A ini artinya adalah Ani, dan I adalah Ina ya. Nah, kita tulis dulu umur mereka sebelumnya itu adalah Ani 15 tahun, berarti tulis saja dulu angka 15 ya. Oke, kemudian Ina umurnya adalah 24 tahun. Nah, karena kita tidak tahu tahunnya ini berapa lagi, maka di sini kita misalkan tahun ke sekian, tahun ke X ya. Tuh. Nah, di sini jelas pertanyaannya berapa tahun lagi, berarti kan menunjukkan pada pertanyaan di masa yang akan datang, maka nanti tandanya adalah jumlahan seperti ini. Nah, masing-masing di sini punya perbandingan, dia maunya itu perbandingannya adalah 3:4. Nah, karena yang di sini angkanya 3 itu ada di urutan pertama, maka kita perhatikan nama yang pertama kali disebut nama siapa. Nah, ini sebanding lurus. Kalau angka 3 ini kan yang pertama, berarti nama yang pertama adalah Ani, berarti perbandingan dari angka 3 ini adalah miliknya Ani. Ini kita tulis sama dengan ya. Ini berarti angka 3 milik Ani, tulis di jajarannya Ani di sini, dan yang angka 4 ini berarti miliknya Ina. Tulis di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, karena perbandingan, maka karena saya nulisnya atas dengan bawah, nanti tanda perbandingannya kita buat seperti ini. Ya, ini juga kita tulis seperti ini. Kenapa? Karena kita membandingkan antara si Ani dengan Ina. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti perbandingan seperti ini, kita akan hitung mereka dengan cara perkalian silang. Berarti yang atas nanti dikalikan dengan bawah bagian sebelahnya, yang ini juga sama, berarti kita untuk silangkan dia dulu ke sini. Nah, tulis di sini 4 dikali dalam tanda kurung, ini tinggal tulis ulang aja semuanya ya. 15 ditambah X. Oke. Nah, kemudian kita kalikan lagi yang sebelah sini dengan yang ini. Ini kita hubungkan dengan tanda sama dengan ya. Berarti di sini 3. 3-nya dari mana? Dari yang ini. Nah, buka kurung, masukkan yang ini. Berarti 24 ditambah X. Nah, sudah seperti ini, tutuplah. Sekarang kita kalikan. Ini dikalikan yang ini. Berarti kan hasilnya 60. Ya. Sekarang 4 dikali X. Oke, karena ini tandanya jumlah, di sini jadi jumlah ya. 4 dikali X hasilnya adalah 4X. Oke, selesai yang ruas kiri. Sekarang kamu lanjut ke ruas yang kanan. Nah, ini dikalikan dengan sini. 3 dikali 24 itu adalah 72. Ya. Nah, kemudian 3 dikali X. Berarti hasilnya adalah 3X. Tulis di sini 3X. Oke, sudah dihitung. Nah, apakah sudah selesai? Ternyata belum ya. Karena kita harus mengkelompokkan mereka berdasarkan yang sama. Nah, yang samanya gimana? Sekarang lihat. 60. Ya, 60 di belakangnya tidak ada variabel X-nya. Berarti harus dikelompokkan dengan angka yang belakangnya tidak punya variabel X lagi, yaitu si 72. Nah, sini 4X belakangnya ada huruf X, ada variabel X-nya. Berarti nanti dikelompokkan dengan yang punya variabel X juga, yaitu 3X. Nah, sini kita tulis 60
karena dia masih sama-sama ruasnya sebelah kiri, maka tetap seperti ini. Ya, nanti seperti ini nih. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke ya. Nah, ini saya buat 2 ruas. Nah, ini 72 kan nggak punya variabel X, maka kita kelompokkan dengan si 60, berarti pindah dia ke ruas yang kiri. Karena dia awalnya adalah positif, kalau pindah jadinya negatif di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai, sudah pindah, yang ini sudah, berarti tinggal yang 4X dengan 3X. Berarti kita tulis di sini, karena 3X adalah dia itu termasuknya sama satu ruas yang punya dia, maka sini tulis aja 3X. Nah, di sini 4X ya kan, karena pindah awalnya positif, pindah ke sini berarti jadinya negatif. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita hitung 60 dikurangi 72, berarti artinya adalah negatif 12. Kan, kenapa negatif 12? Nah, kalau kalian bingung, ini saya ulangi. Kalau kalian bingung, gini caranya. 60 dengan 72, siapa yang lebih besar? Pasti 72 kan? Nah, lihat tanda di depan 72. Oh, dia punya tandanya ini. Berarti tulis aja di sini. Tanda yang sama. Oke. Kemudian sekarang hitungnya 72 dikurangi 60. Hasilnya adalah 12. Ini ya. Nah, kemudian ini juga sama. Berarti 3 sama 4. Yang lebih besar adalah 4. Berarti tandanya nanti ada negatif. Sekarang hitung lagi, 4 dikurangi 3 adalah 1. Karena dia punya variabel X, di sini tulis aja X. Nah, seperti ini. Sekarang, caranya kita hanya ingin mencari X-nya. Tapi sebelumnya, kita harus coret dulu yang sama. Kira-kira di ruas kiri dengan ruas kanan ini yang sama apa sih? Ya, betul sekali smart people, yang sama adalah tanda negatif ini. Maka bagi yang sama di ruas kiri dengan kali ini bisa loh kita coret. Yuk coret kalau gitu. Oke. Berarti hanya ada angka 12 dan 1X. Artinya di sini kalau kita ingin mencari X, biar konsepnya paham, maka di sini kita tinggalkan X-nya. Sini 12-nya kita tulis karena dia tetap di ruas kiri ya. Nah, 1 ini artinya di sini 1 dikali X. Nah, dia akan pindah ke sebelah ruas kiri, maka karena dia dihubungkan dengan kali, nanti dia akan berubah menjadi bagi. Dibagi 1. 12 dibagi 1 hasilnya adalah 12. Sama dengan X. Ingat tadi tahun itu yang tadi kita tidak tahu, kita misalkan dia namanya adalah X, berarti X ini kalau kita cari adalah 12, berarti berapa tahun lagi perbandingan mereka, umur mereka menjadi 3:4 itu adalah 12 tahun kemudian. Oke smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.